Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solia semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, Bu Guru akan ingatkan selalu kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya sayang ya, dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, memakai sabun, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh iya, siapkan dulu yuk bukunya yuk, buku tematik, tema 7-nya. Nah, sudah siapin ya buku tematiknya sama alat tulisnya ya. Oke, sekarang kita akan berdoa sayang. Ikuti Bu Guru ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa, kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta pemahaman ilmu yang baik ya dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tematik di tema 7, subtema 3 di pembelajaran yang kelima. Nah, untuk pemetaan KD-nya, kita hari ini belajar bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesianya nanti masih dengan ungkapan pujian, kemudian matematikanya nanti kita akan belajar penjumlahan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan dan menuliskan ungkapan pujian ya. Kemudian untuk matematikanya nanti kita akan belajar penjumlahan dua bilangan. Nah, langsung saja kita lihat di halaman 122. Sekarang Bu Guru bacakan dulu. Kalian simak dengan baik ya. Oke. Guru mulai. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Kemudian ada yang dimakan daunnya, ada bayam, kangkung. Kemudian ada yang dimakan bijinya, ada kedelai, kacang hijau. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, seperti singkong, tebu. Kalau singkong itu dimanfaatkan akarnya ya sayang ya. Singkong itu bisa dibuat berbagai macam olahan makanan. Ada getuk ya, tahu getuk ya. Kemudian tebu itu biasanya dibuat untuk gula pasir ya. Kalian tahu kan gula pasir? Nah, itu berasal dari sari tebu. Nah, kemudian kita harus bersyukur sayang kepada Allah yang sudah menciptakan tanaman. Tanaman ada macam-macam dan tanaman itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama kebutuhan makan. Ada juga tanaman yang bisa digunakan untuk selain makanan, bisa juga untuk hiasan. Kemudian tanaman juga bisa digunakan untuk menghasilkan energi ya. Seperti biji jarak itu kan tanamannya bisa digunakan untuk sebagai sumber energi. Nah, sekarang kita lihat di halaman 123 sayang. Nah, sekarang kalian lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Di sini Bu Guru sudah kasih contoh jagung itu dari tanaman ya. Kalau susu dari tanaman, biasanya susu yang umum itu berasal dari hewan ya, bukan dari tanaman. Ada juga susu kedelai, tapi ini susunya susu apa dulu ya? Kalau susu kedelai berarti dari tanaman, tapi kalau ini susunya susu sapi, susu kambing, berarti dia dari hewan. Nah, sekarang jagung kan tanaman, kita lingkari. Terus ada nasi. Nasi kira-kira dari apa ya? Nasi itu berasal dari, iya betul, dari padi. Jadi dia termasuk tanaman, berarti kita lingkari. Kemudian kita lanjutkan ke sampingnya ada tempe. Tempe ini berasal dari, iya betul, dari kedelai. Kedelai itu berarti tanaman bukan ya? Iya, merupakan tanaman, jadi kita lingkari. Oke,
Kita lanjutkan, ada es krim. Es krim berasal dari tanaman atau dari hewan. Es krim itu biasanya berasal dari susu ya, dari susu, kemudian dari coklat, dan dari macam-macam. Biasanya es krim itu berasal dari hewan ya, bahan dasarnya kan susu. Oke, berarti tidak kita lingkari ya sayang. Sekarang kita mau ke baris yang kedua, ada ikan. Ikan itu jelas lah. Ikan itu adalah hewan, jadi tidak kita lingkari. Kemudian ada daging. Daging itu berasal dari mungkin ada daging sapi, daging kerbau. Kalau orang Kudus itu biasanya bikin soto pakai daging kerbau ya. Siapa yang udah pernah makan tuh daging kerbau tuh? Soto kerbau biasanya gitu. Kemudian daging, tadi daging ya, bisa domba, bisa kambing, bisa sapi. Nah ini berarti dari hewan, jadi tidak kita lingkari. Kemudian keju, keju itu bahan dasarnya adalah susu ya. Nah susunya biasanya dari susu sapi. Nah ini berarti kejunya tidak kita lingkari. Dan yang terakhir itu adalah buah-buahan. Buah-buahan itu berasal dari, iya betul, dari tanaman atau tumbuhan. Berarti kita lingkari ya. Oke, berarti ada 4 jenis makanan yang berasal dari tanaman. Oke, berarti kita lanjutkan lagi di halaman 124. Nah, yuk sekarang kita tarik garisnya dulu. Tarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang bisa dimakan. Kita mulai dari jeruk dulu ya. Oke, jeruk itu yang bisa dimakan apanya sih sayang? Iya, buahnya, pintar. Sekarang singkong. Tadi Bu Guru sudah singgung ya, singkong itu yang bisa dimakan adalah, iya betul, adalah akarnya. Kemudian kita masuk ke kangkung. Kangkung itu yang bisa dimakan adalah, iya, adalah daunnya. Kemudian ada tebu. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, tebu itu bisa digunakan untuk membuat gula pasir. Nah, yang diambil biasanya adalah, iya betul, batangnya. Nanti sari tebunya nanti bisa diolah menjadi gula pasir. Oke, sekarang kita masuk ke sawi. Sawi yang bisa diambil, yang bisa dimakan itu adalah bagian daunnya. Oke, good. Kol, kalau kol adalah bagian, iya, bunga kol ya, bunganya yang biasa dimakan. Kemudian padi itu biji yang selalu kita makan ya, tiap hari ya kita makan padi, tapi padinya sudah dimasak dong ya. Kemudian kedelai yang bisa dimakan adalah, iya betul, adalah bijinya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 125. Nah, di sini ada bacaan teks. Tapi Bu Guru baca dulu ya dari paling atas. Silakan disimak. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Siapa yang suka sayur kangkung? Biasanya ditumis ya, ditumis atau di sayur bobor. Tahu sayur bobor? Kangkung tapi dikasih kuah, kasih santan biasanya. Atau miri. Oke, selanjutnya kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Ayo, siapa tahu? Mungkin tiap hari kalian juga makan ya. Ada tempe, ada tahu. Seperti yang Bu Guru bilang tadi, ada juga makanan yang berasal dari kedelai. Susu tadi ya, susu kedelai. Kedelai bisa dibuat susu, bisa dibuat tempe, bisa dibuat tahu. Nah, sekarang kita perhatikan dulu yuk teks di bawah ini. Bu Guru bacain ya, kalian boleh baca setelah Bu Guru atau menyimak dengan baik ya. Membuat sayur sop bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sop. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, sekarang kalian Bu Guru minta untuk menuliskan kalimat pujian sesuai cerita yang di atas ini ya. Kalimat pujiannya harus sesuai dengan teks ya, tidak boleh ngarang sendiri. No. Nah, contoh dari Bu Guru seperti ini. Ibu hebat sekali, sayur sop buatan ibu enak, Siti jadi lahap makannya. Ini contoh dari Bu Guru. Yang dua lagi boleh kalian buat sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ya, tapi lihat dari bacaan yang sudah ada di
atasnya ya, tidak boleh ngarang. Misalkan kamu hebat sekali Dayu loh, di sini nggak ada Dayu loh. Kamu hebat sekali Udin loh, nggak ada Udin di sini, adanya cuma Siti sama Ibu kan. Nah, nanti silakan dibuat dengan baik ya, dikreasikan. Kemudian kita lihat di halaman 126 dan 127. Nah, di sini nih kita lihat ada pohon pepaya di sini. Pohon pepaya itu bagiannya dapat dimakan, ada daun bisa dimakan, ada buah juga bisa dimakan, kemudian bijinya juga bisa kalian tanam kembali loh, nanti bisa tumbuh menjadi tanaman pepaya yang baru. Nah, kemudian di sini ada petani buah pepaya nih, Bu Guru bacain dulu ya soalnya ya. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Buah pepaya ada 2 keranjang ya. Satu keranjang isinya 23, kemudian keranjang yang lain isinya 26. Nah, sekarang kita hitung berapa banyak buah pepaya semuanya. Yuk, sekarang kita lanjut di halaman 127. Nih, cara menyelesaikannya adalah kita buat susun pendek dulu. 23 tadi keranjang pertama, kemudian keranjang kedua ada 26. Jadi kita susun kemudian dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya, dengarkan Bu Guru dulu ya. Fokus, simak dengan baik. Kita jumlahkan dari yang angka paling belakang, angka 3 sama 6 ya. 3 ditambah 6 berapa? Yuk dihitung. 3 di otak, 6 di jari. Yuk, setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka 9-nya ditaruh di bawahnya angka 3 dan 6. Nih, di bawahnya sini. Berarti ditulis paling belakang. Kemudian selanjutnya kalian jumlahkan puluhannya. Berarti yang paling depan dijumlahin. Berarti 2 ditambah 2 adalah 2 di otak, 2 di jari. Berarti setelah 2, 3, 4. Berarti ada angka 4 di depannya angka 9. Jangan sampai terbalik ya cara meletakkan angkanya ya. Nah, sudah paham belum? Supaya lebih paham lagi, Bu Guru punya ini penjelasan lagi nih. Yuk perhatikan lagi cara menjumlahkannya. Nih, contoh dari Bu Guru adalah angka 21 ditambah 26. Kita tulis dulu sayang, 21 dan 26, kemudian dijumlahkan. Setelah itu kita hitung dari angka yang paling belakang atau satuannya, berarti angka 1 dan 6. Kemudian angka 1 ditambah 6, coba 1 di otak, 6 di jari, yuk dihitung. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, angka 7-nya ditaruh di bawahnya angka 1 dan 6 sayang. Nah, di sini dia tempatnya. Kemudian setelah satuannya sudah kalian jumlahkan yang paling depan atau angka puluhan. Angka puluhannya ada angka 2 dan 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Angka 4-nya ditaruh di bawahnya angka 2 dan 2 ya sayang ya. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian angka 47-nya untuk mengisi soal tadi. Nah, oke, sampai sini paham sayang? Paham ya? Semoga paham sayang. Kemudian, nah, untuk mengecek kalian sudah paham atau belum, Bu Guru kasih soal 2 ya. Yang pertama 35 ditambah 23, kemudian soal yang kedua ada angka 34 ditambah 33. Latihan soal ini kalian tulis di buku tulis tematik kalian masing-masing ya. Silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Pahami soalnya, pahami caranya. Kalau belum paham juga nanti bisa dibuka kembali video Bu Guru ya. Diulang-ulang supaya nanti kalian paham, oh caranya dari Bu Guru itu seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian untuk tugas hari ini adalah kalian mengerjakan halaman 128 sampai dengan 129 dengan cara seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Nah, semoga kalian semua selalu diberi kemudahan ya dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kelima hari ini telah selesai sayang. Semoga yang Bu Guru sampaikan bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua ya sayang ya. Oke, berarti kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Oke.
Oke, bersama-sama sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sayang. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ingat, harus konsentrasi dan fokus ya. Bu Guru mohon maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Bu Guru akhiri ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.